Tadi kan begitu Abu Bakar, kita kan ingat sejarah, begitu Abu Bakar dilantik terjadi 3 peristiwa besar. Ada kelompok yang murtad, ada kelompok yang tidak mau bayar zakat, dan ada satu kelompok lagi yang apa? Nabi palsu. Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, eh, kelompok yang tidak mau bayar zakat, dan kelompok yang murtad. Apa kata Abu Bakar terhadap mereka ini? Apakah aku akan berdiam diri sementara agama mulai berkurang? Jangankan itu, orang datang bawa zakat hewan, dia kasih hewan zakatnya, dia ambil talinya. Maka Abu Bakar bilang apa? Kalau pada masa Nabi, hewan dengan talinya diserahkan, maka saya pun akan mengambil hewannya dan talinya sekaligus. Jangan sampai ada yang kurang. Persoalan tali saja, tali yang untuk mengikat hewan ini. Itu pun di apa? Dilaksanakan. Jangan berkurang agama ini, walaupun sedikit. Semasa saya masih hidup, dia bilang begitu. Nah, berarti urusannya kepada kepentingan Allah. Kemudian kalau memerangi Musailamah al-Kadzab, memerangi orang yang murtad, itu semua kan bagian dari menegakkan kepentingan Allah. Agama mulai dirongrong. Kelompok yang tidak mau bayar zakat itu bukan kelompok murtad. Mereka masih Islam, mereka masih salat. Hanya saja mereka tidak mau bayar zakat. Jadi masih Islam mereka ini. Kenapa mereka tidak mau bayar zakat? Karena mereka menganggap zakat itu adalah upeti bagi Nabi Muhammad sebagai raja menurut mereka. Jadi kalau Nabi meninggal, berarti kita tidak perlu lagi membayar upeti. Diperangi, Abu Bakar memerangi mereka. Zakat bukan upeti, zakat itu adalah kepentingan Allah yang harus ditunaikan. Diperangi juga. Jadi, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku. Hari ini insya Allah masih dengan materi yang berkaitan terkait jamaah tabligh. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu masail dan ilmu fadail. Bagaimana fungsi perbedaan, kemudian makna, itu sudah dibahas terkait itu dalam konteks jamaah tabligh. Kini kita akan bahas tema yang mungkin agak berbeda, tapi masih dalam kaitannya dengan jamaah tabligh, khususnya berkaitan dengan politik. Nah, menurut informasi yang saya cek, yang saya dengar, yang saya cari, ya, jamaah tabligh ini saat berdakwah, menyebarkan Islam, mengajak masyarakat mereka khuruj datang ke masjid-masjid untuk mengajak orang datang mengamalkan agama, ada satu poin yang tidak disinggung, tidak dibicarakan, yakni mengenai politik. Nah, saya ingin mendengarkan alasan tentang ini insya Allah. Afan Ustaz, kira-kira ini saya langsung saja. Seperti apa sebenarnya tanggapan berkaitan dengan pemahaman politik dalam konteks jamaah tabligh? ya, terima kasih. Pertanyaannya rada-rada sulit untuk menjawab karena berkaitan dengan kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya diberi ilham oleh Allah bisa menjawab dan mudah-mudahan bisa dimengerti karena saya pikir juga akan terjadi banyak persepsi juga mengenai masalah ini. Kenapa? Karena banyak dari kita umat Islam juga yang
berpandangan bahwa antara Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena politik adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan Islam. Olehnya itu, untuk memahami kenapa jamaah tabligh tidak berpolitik, perlu kita ketahui dulu bahwa jamaah tabligh membedakan kepentingan Allah dan kepentingan masyarakat Islam. Jadi misalnya salat adalah kepentingan Allah. Salat adalah sebuah syariat yang Allah turunkan untuk dilaksanakan oleh manusia, orang Islam. Sedangkan masjid adalah kepentingan umat Islam. Jadi untuk melaksanakan salat tentunya diperlukan sebuah lembaga bangunan, yaitu masjid. Tetapi pelaksanaan salat sama sekali tidak bergantung kepada masjid. Jadi masjid adalah kepentingan umat supaya salat bisa dilaksanakan dengan nyaman, dengan mudah. Tetapi masjid bukan kepentingan Allah. Hanya dia sebagai sarana untuk membantu orang Islam supaya bisa lebih mudah melaksanakan salat. Tapi orang kan bisa salat tanpa harus punya masjid. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu kepentingan Allah. Yang Allah hendaki supaya semua orang Islam berilmu. Sedangkan lembaga pendidikan, sekolah, itu adalah kepentingan umat Islam. Artinya dengan adanya lembaga pendidikan, sekolah dibangun, buku-buku diadakan, bangku-bangku, itu semua untuk bagaimana umat Islam bisa melaksanakan kepentingan Allah itu dengan baik. Walaupun demikian, kepentingan Allah yaitu ilmu bisa saja dilaksanakan tanpa harus ada sebuah lembaga pendidikan. Dan itu sudah dibuktikan oleh jamaah tabligh berdakwah kemana-mana. Tetapi mereka juga sudah punya madrasah juga, sekolah-sekolah juga. Begitu pula dengan hukum. Hukum adalah kepentingan Allah, syariat adalah kepentingan Allah. Lembaga-lembaga hukum adalah kepentingan umat Islam. Syariat adalah kepentingan Allah. Negara adalah kepentingan umat Islam, lembaga negara. Maka disinilah letak perbedaan jamaah tabligh dengan semua gerakan-gerakan yang lain. Jamaah tabligh hanya memfokuskan dakwanya kepada kepentingan Allah. Mendakwakan orang untuk salat, mendakwakan orang untuk menuntut ilmu, mendakwakan orang supaya melaksanakan syariat atau perintah Allah. Dan mereka dari segi jamaah tidak berurusan dengan kepentingan umat Islam. Kepentingan umat Islam dikembalikan ke pribadi-pribadi. Jadi Anda mau mendirikan masjid dengan uang Anda, silakan, bagus itu, pahala besar. Anda mau bangun, Anda punya sekolah, silakan. Itu tidak dalam kaitan dengan jamaah, tapi dengan pribadi. Anda mau mendirikan yayasan, silakan, tidak. Anda mau bikin apa? Mau bangun jalan, silakan. Jadi di dalam dakwah-dakwah itu jamaah tabligh sama sekali tidak berurusan dengan kepentingan umat Islam. Disinilah yang boleh dipahami bahwa jamaah tabligh tidak berurusan dengan politik. Nah, jadi masjid
dengan kepengurusannya. Itu adalah kepentingan umat Islam, bukan kepentingan Allah. Jadi masjid dibangun, dibentuk pengurus-pengurus. Nah, itu tentunya semua memerlukan proses pemilihan. Ya, kira-kira sudah ada gambaran di situ, proses politiknya di situ, kepengurusan. Jadi kan ada juga calon-calon ketua takmir masjid. Nah, dalam pemilihan kan ada lebih dari 2 calon kan. Ya, proses politiknya mulai bermain di situ. Jamaah tabligh menghindari hal-hal begitu. Yang tujuan utama adalah bagaimana orang salat. Tapi bukan berarti bahwa melarang orang supaya jangan bikin bentuk pengurus. Tidak, silahkan aja. Nah, dari bagaimana syariat ini dilaksanakan oleh semua orang Islam, pejabat kah, rakyat biasa kah, itu adalah tanggung jawab dakwah jamaah tabligh untuk mengembalikan orang kepada agama. Tapi Anda mau calon jadi gubernur, mau calon jadi presiden, itu adalah kepentingan umat. Karena tidak akan ada yang mengatur ini negara kalau tidak ada orang yang mau mencalonkan diri. Jadi silahkan. Nah, jadi perlu dibedakan. Jadi fokus jamaah tabligh adalah dakwah untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Allah, bukan dengan kepentingan manusia, kepentingan umat Islam. Apa itu? Lembaga-lembaga, kepengurusan sebuah partai, pengurusan masjid. Jadi di situ letak masalahnya. Dan dari cara melihat kepentingan Allah dan kepentingan umat Islam inilah jamaah tabligh memahami apa ini. Ini hanya sampai kepada persoalan khilafah Islamiyah. Jadi Nabi dan para khulafaur rasyidin itu hanya berurusan dengan kepentingan Allah. Lebih fokusnya kepada kepentingan Allah. Maka mereka itu kan sepanjang hidup dan perjuangan mereka, Nabi dan 4 khulafaur rasyidin itu ada bagaimana supaya agama ini berkembang. Memang sudah mulai ada pembentukan lembaga administrasi dan sebagainya. Tapi itu bukan tujuan. Itu bukan bukan pokok. Kapan kepentingan umat Islam diperjuangkan? Yaitu ketika dimulai dari pemerintahan Bani Umayyah, Muawiyah. Muawiyah itulah yang kemudian mulai membagi antara kepentingan Allah dengan kepentingan umat Islam. Tapi mulai dari Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu fokus kepada kepentingan Allah. Mendakwakan ini agama kemana-mana. Jadi kan begitu Abu Bakar, kita kan ingat sejarah, begitu Abu Bakar dilantik terjadi 3 peristiwa besar. Ada kelompok yang murtad, ada kelompok yang tidak mau bayar zakat, dan ada satu kelompok lagi yang nabi palsu. Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, kelompok yang tidak mau bayar zakat, dan kelompok yang murtad. Apa kata Abu Bakar terhadap mereka ini? Apakah aku akan berdiam diri sementara agama mulai berkurang? Jangankan itu, orang datang bawa zakat hewan, dia kasih hewan zakatnya, dia ambil talinya. Maka Abu Bakar bilang apa? Kalau pada masa Nabi, hewan dengan talinya diserahkan, maka saya pun akan mengambil hewannya dan talinya sekaligus. Jangan sampai ada yang kurang. Persoalan tali saja, tali yang untuk mengikat hewan ini. Itu pun dilaksanakan. Jangan berkurang agama ini, walaupun sedikit. Semasa saya masih hidup, dia bilang begitu. Nah, berarti urusannya kepada kepentingan Allah. Kemudian kalau memerangi Musailamah al-Kadzab, memerangi orang yang murtad,
itu semua kan bagian dari menegakkan kepentingan Allah. Agama mulai dirongrong. Kelompok yang tidak mau bayar zakat itu bukan kelompok murtad. Mereka masih Islam, mereka masih salat. Hanya saja mereka tidak mau bayar zakat. Jadi masih Islam mereka nih. Kenapa mereka tidak mau bayar zakat? Karena mereka menganggap zakat itu adalah upeti bagi Nabi Muhammad sebagai raja menurut mereka. Jadi kalau Nabi meninggal, berarti kita tidak perlu lagi membayar upeti. Diperangi, Abu Bakar memerangi mereka. Zakat bukan upeti, zakat itu adalah kepentingan Allah yang harus ditunaikan. Diperangi juga. Jadi, nanti pada masa Muawiyah menjadi sultan, menjadi raja, dia mulai memisahkan, mulai memunculkan persoalan kepentingan Allah dan kepentingan manusia. Jadi kekuasaan dia mulai bagi. Dia sekarang fokus kepada mempertahankan kekuasaan. Lalu kepentingan Allah, memang dia memperjuangkan agama juga. Agama ikut tersebar juga. Tapi dia punya tujuan utama adalah meluaskan, mempertahankan kekuasaan. Dan melanjutkan kekuasaannya sampai merupakan dinasti itu sampai beberapa turunan. Dia bahkan berkata dia pernah bilang begini, kalian mau salat, kalian mau zakat, kalian mau haji, silahkan. Kalian sudah tahu itu masalah. Saya tidak berurusan dengan itu. Saya tidak akan menggunakan pedang saya untuk mengurus masalah-masalah itu. Kalian sudah tahu, saya laksanakan. Tapi saya akan menggunakan pedang saya ini kalau kalian mencoba-coba mengganggu kekuasaan saya. Nah, berarti bukan lagi kepentingan Allah yang dia perjuangkan. Dia sudah memperjuangkan kepentingan kekuasaan. Kekuasaan masuk, kerajaan dan sebagainya masuk dalam persoalan kepentingan umat Islam. Jadi di masa Muawiyah dan seterusnya, itu perjuangannya adalah perjuangan untuk menegakkan kepentingan umat Islam. Walaupun ada juga dakwah. Tapi fokus utama perjuangan bukan pada kepentingan Allah. Karena kita tahu dengan penyebaran invasi militer, kekuasaan kemana-mana, oleh Muawiyah, oleh Abbasiyah, bahkan oleh Turki Utsmani, Islam ikut tersebar. Tapi sesungguhnya mereka berada pada garis perjuangan kepentingan umat Islam, yaitu mendirikan kekuasaan baru agama. Sementara Nabi dan para sahabat lebih kepada memperjuangkan kepentingan Allah, yang kemudian kekuasaan Islam juga ikut tersebar. Jadi penonjolannya berbeda ya. Nabi dan Khulafaur Rasyidin penonjolan fokus perjuangannya beda dengan Muawiyah dan seterusnya. Jadi bolehlah dikata bahwa khilafah Islamiyah itu berakhir dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selesai 30 tahun saja. Kurang lebih itu. Setelah itu ya perjuangan untuk meluaskan kekuasaan yang sifatnya kekuasaan duniawi. Walaupun kita tidak menutup mata bahwa Islam juga ikut berkembang, tapi penekanannya bukan lagi kepada kepentingan Allah. Tapi di situ yang harus dipahami oleh umat mengenai gerakan dakwah itu begini, gerakan dakwah Jamaah Tabligh itu. Kepentingan Allah yang diutamakan. Jadi dengan dakwah ini banyak pejabat, dosen, politikus, mahasiswa, orang biasa ikut dakwah kepentingan Allah. Yang punya pesantren ikut lagi. Ada beberapa pejabat, bahkan ada sampai di Lampung, bupatinya sudah ikut juga. Tapi bukan mereka semua itu adalah untuk memperjuangkan kepentingan Allah. Tidak fokus kepada kepentingan umat Islam, tapi tabligh hanya kepentingan Allah. Itu bagaimana supaya orang salat, orang bayar zakat, orang baca Quran, berzikir, menjaga ini agama. Jadi itu tidak boleh dicampurkan untuk
Tidak boleh dicampurkan. Kalau semua orang Islam sudah fokus kepada kepentingan Allah, dia pejabat, dia juga mendakwakan kepentingan Allah. Dengan sendirinya Islam akan mewarnai seluruh kehidupan ini. Jadi kita tidak sampai memperjuangkan khilafah Islamiyah seperti yang dipahami oleh beberapa kelompok yang lain, tidak harus. Khilafah yang dipahami dan dilaksanakan oleh kelompok lain itu sudah masuk kepada kepentingan umat Islam. Sedangkan khilafah Islamiyah ya, mulai dari Nabi, empat khulafaur rasyidin itu adalah kepentingan Allah. Karena kata khalifah ada di dalam Al-Quran. Tapi itu berkaitan dengan kepentingan Allah. Kepentingan Allah, apa kaitan kekhalifahan dengan kepentingan Allah? Khalifah memperjuangkan agama Allah. Nabi dan empat khulafaur rasyidin itu memperjuangkan agama Allah. Kita sendiri lihat. Allah, ini tema menarik ya, terkait politik. Secara pribadi politik tetap dijalankan, maksudnya roda pemerintahan tetap dijalankan, khususnya dalam dakwah khuruj jemaah tabligh, membedakan antara kepentingan Allah dan kepentingan umat Islam. Ya. Karena yang didakwahkan itu terkait kepentingan Allah, maka kepentingan umat Islam harus dikeluarkan dulu. Artinya tidak dibahas dalam perjalanan dakwah atau khuruj jamaah tabligh. Ya, karena itu bisa mengganggu dan bisa menimbulkan perpecahan, bisa jadi. Apalagi kalau misalnya ada tadi disinggung takmir masjid, lagi pemilihan jamaah tabligh masuk, pilih yang satunya. Bisa repot kan gitu. Nah, itu yang dihindari oleh jamaah tabligh, sehingga kecintaan orang-orang yang diajak itu kepada Allah itu semakin meningkat. Lalu dengan sendirinya kejayaan umat Islam juga bisa terbentuk ya Ustaz. Demikian barangkali tema pada kesempatan ini. Saya hanya satu pertanyaan saja. Insya Allah nanti di lain waktu akan kita bahas tema-tema lain terkait dakwah dan gerakan khuruj jamaah tabligh insya Allah. Terima kasih Ustaz sudah menemani. Ini walaupun satu pertanyaan saja tapi kajiannya sangat mendalam. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar insya Allah. Demikian kami tutup insya Allah dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.